Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua susunan kata yang mulia, yang tentu juga akan keluar dari lisan orang-orang yang mulia, karena beriman kepada satu-satunya pencipta alam semesta ini termasuk pencipta diri kita sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak akan pernah terucapkan dua susunan kata ini kecuali dengan izinnya. Alhamdulillah. Karena dua susunan kata ini adalah kata-kata bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bermula dari sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita, kitalah yang telah Allah pilih untuk lahir di muka bumi ini, mengemban amanah agar kita mengabdi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang sangat masyhur. Surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, tidak lahirkan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan semua kehidupan kita ini setelah memilih kita lahir di muka bumi juga dengan nikmat Islam dan iman. Dan dengan Islam dan iman kita jadi tahu bagaimana mengenal Sang Pencipta Allah. Kita juga tahu mana yang boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan apapun yang kita butuhkan roda kehidupan di muka bumi ini. Juga kita mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat nanti di surga sana. Dan ini nikmat yang sangat besar tentunya. Saya pun jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini, dan teman-teman semuanya mungkin dari seluruh pelosok Malaysia, mungkin juga dari beberapa negara yang lain hadir. Tidak lain kecuali untuk memperdalam nikmat yang besar ini, yaitu Islam. Dan Allah memerintahkan kita memang mempertahankan sampai kita wafat. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian meninggal dunia atau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah dan tunduklah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu sebagai seorang muslim diikuti keyakinan bahwasanya kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, karena satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 salam dari Allah, dan salam Allah artinya pelipat gandaan pahala, ganjaran, pembersihan dosa-dosa, peninggian derajat, dan juga pemenuhan permasalahan, permohonan kebutuhan dan solusi dari masalah-masalah kehidupan kita. Di awal mungkin saudaraku seiman, kesempatan yang sangat berharga ini antara maghrib dan isya saja, saya ingin menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia belum berterima kasih kepada Allah. Bermula dari Mufti yang mulia Dr. Maza, sahabat kami hafizahullah, yang sudah mengundang kami datang ke sini, dan semua jajaran yang menyebabkan berjalannya kampung sunnah ini dan termasuk kajian kita pada malam ini. Semoga Allah ikhlaskan niat dan juga Allah jadikan sebagai tambahan amal soleh pada hari kiamat dan penyebab juga pembersihan dosa-dosa dan peninggian derajat di surga kelak. Allahumma amin. Dan saya pun hadir di sini, saudaraku seiman, duduk di atas kursi ini dan ada meja di sini bukan karena saya memilih. Jadi mohon maaf, tolong diridhokan karena saya duduk di sini bukan karena saya ingin lebih tinggi daripada saudara sekalian, dan saya juga berbicara bukan karena saya lebih alim, tetapi kita karena diundang, dan menjawab undangan seorang muslim adalah kewajiban. Begitu juga diminta untuk memberikan nasihat. Sebagaimana tidak asing buat kita, sabda Nabi SAW, "Idza stansahaka fansah lahu." Kalau saudara muslim minta nasihat, berikan nasihat. Dan bagaimana para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka tidak pernah bertemu satu sama yang lain walaupun hanya lepas sholat saja,
kecuali mereka saling mengingatkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah sesaat iman kita. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr, 3 ayat yang sangat masyhur, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai saja tidak turun dalam ayat Al-Quran kecuali ayat-ayat ini maka sudah cukup. Wal asr, demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti akan dalam keadaan rugi dan menyesal. Illa ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang mempertahankan imannya dan sibuk dengan amal-amal saleh. Wa tawassaw bil haqq. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan juga untuk sabar di atas kebenaran ini. Saudaraku seiman, materi kita pada malam ini adalah masalah keagungan dan fadilah istighfar. Mungkin banyak orang begitu mendengar istighfar karena dia tidak asing dengan ini. Astagfirullah. Maka dia menganggap mungkin materi ini tidak seberapa penting. Padahal sebenarnya saya pribadi pada saat diundang oleh Dr. Mazah Hafizahullah dan beliau mengatakan materi kita adalah zikrullah dari beberapa hari, mungkin hari Jumat kemarin sampai hari ini. Maka saya melihat ini materi yang sangat penting. Teman-teman sekalian, saudaraku seiman, satu-satunya ibadah yang akan berlanjut sampai ke surga nanti, yang kita yakini rukun iman kita kelima, iman kepada hari kiamat, satu paket semuanya, yaitu iman tentang keberadaan kematian, kemudian alam barzah di kuburan, hari hisab di mahsyar, dan juga ke surga dan neraka. Nanti satu-satunya ibadah yang masih ada dikerjakan di surga itu hanya zikrullah. Yang lain sudah tidak ada. Di surga tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada jihad. Yang ada hanya zikrullah. Bahkan dalam banyak riwayat-riwayat hadis Nabi SAW disebutkan nafasnya ahli surga itu adalah zikrullah. Inilah ibadah yang sangat mulia. Dan salah satu substansial bahasan zikrullah adalah istighfar. Istighfar ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, permohonan maaf. Tidak ada sesuatu, teman-teman sekalian, yang bisa melapangkan dada selapang kalau kita meminta maaf atas kesalahan kita. Apalagi kalau orang yang sedang kita zalimi juga memberikan kesempatan untuk memaafkan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memang afuun, ghafurun, tawwab. Ini semua mubalaghah. Dalam arti kata, Allah itu tidak akan pernah berhenti memaafkan hambanya walaupun berulang-ulang kesalahannya. Allah tidak akan pernah berhenti menerima taubat hambanya selama memang mereka terus memohon ampun dan taubat kepada Allah. Istighfar adalah permohonan maaf. Seperti kalau kita mengatakan, maafkan kesalahan saya. Kalau taubat, itu ikrar bahwasanya saya tidak akan mengulangi. Jadi kalau Anda mengatakan, astagfirullah wa atubu ilaih, artinya saya memohon maaf ya Allah, dan saya juga janji tidak akan mengulanginya. Ini maknanya. Susunan kata ini, istighfar dengan berbagai macam lafadznya, dia adalah solusi keselamatan dari semua permasalahan. Anda punya masalah apapun, maka mulai dengan istighfar. Penyakit kronis, pekerjaan yang belum didapatkan, keturunan juga yang belum dimiliki, apa saja angan-angan dan harapan kita yang belum terpenuhi, mulai dengan istighfar. Nanti akan kita jelaskan bagaimana perkataan salaf tentang masalah ini. Dia adalah solusi terbaik setiap musibah, penyakit. Bahkan selamat dari segala macam gangguan makhluk, penyebab datangnya rezeki. Dan puncak daripada seseorang mendapatkan tiket VIP menuju ke surga adalah istighfar. Kita akan mulai dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung sekali, bahagia sekali seseorang yang menemukan banyak sekali di catatan buku amalnya hari kiamat istighfar. Karena istighfar ini
pasti akan membersihkan dosa-dosa, yang berarti tidak akan ada hukuman dan fasilitas yang tertahan akan kembali. Sebagai contoh begini, kita tahu semua ayah kita Adam alaihi salatu wassalam dan ibunda kita Hawa alaihi salatu wassalam, pada saat keduanya melakukan kesalahan karena memakan buah yang dilarang di surga. Pertanyaan sederhana, waktu Allah Azza wa Jal mengeluarkan mereka dari surga, apakah Nabi Adam dan Hawa minta dikembalikan ke surga? Jawabannya tidak. Nabi Adam tidak mengatakan, tidak Anda temukan satupun ayat Al-Quran mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke surga yang telah engkau keluarkan. Tapi apa yang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa lakukan? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kami salah dengan perbuatan ini. Kalau engkau tidak mengasihi kami, tidak memaafkan kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Setelah beliau beristighfar, memohon maaf kepada Allah, mengakui kesalahannya, dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi Adam baru berkata kepada Allah, ya Allah, apakah kalau aku beristighfar dan bertobat kepadamu, engkau akan mengembalikan aku ke surga? Maka Allah Azza wa Jalla dengan kemahamuliaannya mengatakan iya. Istighfar teman-teman sekalian, dia selain menyelamatkan dari hukuman atas perbuatan salah kita, karena semua dosa, maksiat itu ada hukumannya. Istighfar akan menyelamatkan kita dari hukuman sekaligus mengembalikan fasilitas yang tertahan karena dosa kita. Seperti kalau Anda kerja di sebuah company, lalu kemudian Anda melakukan kesalahan, maka pastikan company tersebut atau perusahaan itu akan menahan fasilitas Anda. Mungkin dengan dosa dan pelanggaran tersebut Anda tidak bisa naik jabatan. Anda tidak bisa memohon sesuatu untuk mendapatkan misalnya tambahan payroll atau gaji, ya, upah, atau apa saja. Karena Anda sedang melakukan kesalahan. Kapan itu bisa didapatkan? Permohonan maaf kita ajukan ke perusahaan atau company. Kalau dimaafkan, maka kita tidak kena lagi hukuman itu dan sekaligus kita bisa mendapatkan fasilitasnya. Yang paling mulia, kalau kita mau mengangkat pemahaman tentang masalah ini tentu adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk istighfar. Saya akan mulai dengan surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 15 sampai ayat 17. Bayangkan efek istighfar dalam ayat ini. Allah berfirman Al-Imran 15 sampai 17. Lilladzina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibad. Ayat 15-nya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Lalu ayat 17-nya Allah puji lagi, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustakfirina bil ashar. Terjemahannya, Allah mengatakan, bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh dan tunduk kepada Allah, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Sekali Anda masuk ke surga, kepemilikan Anda abadi. Sekali Anda miliki istana itu milik Anda selamanya. Sekali Anda miliki pakaian itu selamanya. Sekali Anda miliki pasangan itu selamanya. Khalidina fiha. Di dunia, kepemilikan sementara. Kereta yang Anda punya sekarang, mobil kalau kami di Indonesia, rumah, apa saja sementara. Kita kalau wafat meninggal dunia menjadi warisan. Tidak ada yang abadi. Tapi di surga kekal. Allah mengatakan mereka kekal di dalamnya. Dan untuk mereka ada pasangan hidup yang suci. Serta mereka akan mendapatkan ridho Allah. Lalu Allah mengatakan Allah maha melihat hamba-hambanya. Siapa yang Allah janji dengan surga di sini? Yang begitu mulia dan kekal di dalamnya. Allah mengatakan yaitu orang-orang yang berdoa. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Sebelum
meminta surga, meminta yang lain, mohon ampunan dulu. Ampuni dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari azab neraka. Juga kata Allah, yang jadi ahli surga orang-orang yang sabar atas ujian-ujian di dunia, jujur, taat, dan suka berderma, bersedekah. Serta orang-orang yang sibuk memohon ampunan pada akhir malam, sebelum subuh di waktu sahur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya istighfar dan memohon maaf kepada Allah ini adalah ciri orang-orang beriman. Semua orang pasti bisa melakukan dosa, tapi orang-orang beriman di saat mereka tergoda berbuat dosa, mereka segera mengingat Tuhannya lalu beristighfar kepada Allah. Itu yang Allah puji dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 135. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Demikianlah orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, maksudnya perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menanggapi ayat ini mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban." Tidak ada seseorang yang melakukan satu dosa, thumma yaqumu 'inda dzikri dzambihi fayatatahhar. Kemudian dia segera bangkit, bangun, ya, mengingat dosanya tadi, lalu dia bersuci, dia berwudu, thumma yusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, thumma yastaghfirillaha min dzambihi dzalik, kemudian dia memohon maaf kepada Allah, istighfar terhadap dosanya itu, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan maafkan. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi SAW kata Abu Bakar membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, ila akhir ayat. Yaitu orang-orang pada saat mereka melakukan perbuatan keji atau dosa, mereka tiba-tiba mengingat Tuhan mereka, maka mereka segera memohon maaf kepada Allah. Begitu juga dalam surah An-Nisa. Tentu ayat Al-Quran banyak, saya akan pilih beberapa ayat saja. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 110, Allah juga berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia, Anda kalau buat salah sama seseorang, Anda minta maaf 1 kali, mungkin dimaafkan. 2 kali, mungkin masih dimaafkan. Kalau Anda lakukan pada orang yang sama 5 sampai 6, 7 kali, 10 kali kesalahan, kira-kira Anda akan dimaafkan lagi tidak? Tidak usah orang lain, diri Anda sendiri. Kalau Anda, teman, kemudian berbuat salah, perbuatan yang sama, dia lakukan, dia ulang-ulang terus. Saya yakin sebagai manusia kita akan jenuh, bosan, tidak akan memaafkan. Tapi sangat berbeda dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah memperdulikan dosa dan pelanggaran Anda. Selama Anda masih mau istighfar, selama Anda masih mau mengakui sebagai sebuah kesalahan. Dalam sebuah riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menanggapi surah An-Nisa tadi, surah nomor 4 ayat 110, dia mengatakan, akhbarallahu ibadahu bihilmihi wa afwihi wa karamihi wa si'ati rahmati wa magfirati. Allah telah memberitahukan hamba-hambanya tentang sifat santunnya, baik dermawan, hilm, pemaafan, kemuliaannya, serta luasnya rahmat dan pemaafan atau ampunannya. Faman adnaba dzamban saghiran kana aw kabira. Maka pastikan siapapun yang berbuat dosa pelanggaran besar ataupun kecil ataupun besar, thumma astaghfarallah, kemudian dia memohon maaf kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima. Pasti dia akan dapat Allah itu pengampun, enggak cukup sampai di situ. Bukan cuma ghafur, tapi rahima.
setelah Allah maafkan, Allah akan berikan dia rezeki. Allah akan berikan dia peluang. Anda kalau lihat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, sangat membenci Islam. Sampai ada seorang sahabat mengatakan waktu menjadi simpang siur informasi di tengah-tengah sahabat, mungkin gak ya Umar bin Khattab masuk Islam? Karena setiap hari dia hanya keluar untuk menyiksa kaum muslimin. Maka ada seorang sahabat mengatakan, Umar tidak akan masuk Islam sampai unta masuk ke lubang jarum. Karena gak mungkin, mustahil bagi mereka. Tapi pada saat hidayah datang, subhanallah, Umar bin Khattab bertobat kepada Allah masuk Islam dan betul-betul bukan cuma ghafur tapi rahimah. Allah mengasihi Umar bin Khattab, Allah memberikan peluang sampai dia menjadi pemimpin kaum muslimin dan menjadi salah satu yang dijamin masuk surga. Ini luar biasa. Dan dikatakan, walau kanat, masih lanjutan perkataan Abdullah bin Abbas, walau kanat dhunubu a'zam minas samawati wal ardi wal jibal. Walaupun pelaku dosa itu dosanya lebih besar daripada langit dan bumi serta gunung-gunung, tetap juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkannya. Dan sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah, yaitu ayat-ayat Al-Quran ya. Namun saya melihat tidak mungkin saya jelaskan semua karena ayat istighfar ini terlalu banyak ayatnya yang memotivasi kita untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendengarkan coba misalnya saya pilih satu ayat lagi surah Hud. Surah nomor 11 ayat 3. Allah bilang begini. Wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Artinya, hendaklah kalian memohon ampun istighfar kepada Tuhan kalian atau Rabb kalian. Kemudian bertobatlah kepadanya. Ikrarkan, saya tidak akan ulangi ya Allah. Niscaya dia akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang baik. Kita garis bawahi, mata'an hasana. Sampai waktu yang sudah ditentukan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, makna mata'an hasana, qala ar-rizqu was-sa'ah. Allah akan memberikan rezeki dan kehidupan yang lapang sekali. Perbanyak saja istighfar, rezeki akan datang. Dan siapa yang tidak ingin mendapatkan rezeki? Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Ma'alim At-Tanzil di jilid 4 halaman 160 berkata tentang yumatti'kum mata'an hasana. Karena kita beristighfar kepada Allah, dia akan menjadikan kehidupan kalian itu nikmat ya. Beliau mengatakan yu'ayyishkum aishan hasanan fi khafdi wada'atin wa amnin wa sa'ah. Maknanya adalah kata beliau, Allah akan memberikan kalian kehidupan yang baik, penuh dengan kenyamanan, ketentraman, rasa aman, dan rezeki yang sangat luas. Qala ba'duhum, lalu beliau nukil juga Al-Baghawi mengatakan, sebagian lagi ulama berkata, al-aishul hasan huwa ridha bil maisuri was-sabru ala al-maqdur. Yang dimaksud juga dengan makna mata'an hasan adalah Allah tambahkan juga Allah buat dia ridho dengan keadaan dia, kesederhanaan yang dia miliki, dia syukuri dan juga dia akan bersabar terhadap apa yang diujikan. Dan Imam Qurtubi rahimahullah masih mengatakan menanggapi tafsir dari ayat tadi yang kita baca ya, mata'an hasana surah Hud ayat 3, Imam Qurtubi mengatakan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran jadi 9 halaman 4 beliau mengatakan hadihi thamaratul istighfari wa taubah ayyumatti'kum bil manafi'i min sa'ati rizki wa ragadil aish. Inilah berkah buah hasil daripada istighfar dan taubat, yaitu Allah akan memberikan kepada hambanya yang sudah taubat dan istighfar tadi kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Rezekinya luas, terpenuhi kebutuhannya, dia pun lapang dadanya. Hidup dimanapun dia merasa tentram dan bahagia. Itu tadi dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara dari hadis-hadis Nabi SAW, kita dengar atau tidak asing hadis Nabi SAW yang masyhur diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Tolong digarisbawahi kata-kata wala ubali.
Saya pun sering menjadikan ini bagian dari doa saya. Karena ini maknanya dalam sekali. Perhatikan terjemahannya ya. Allah berfirman, wahai anak Adam. Semuanya dipanggil oleh Allah SWT. Sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, aku akan mengampuni yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli sebesar apa dosa itu. Ini makna wala ubali. Saya tidak peduli. Orang setuju, orang nggak setuju, nggak penting. Allah Azza wa Jal tidak peduli. Yang penting Allah ridho kepada kita, Allah memaafkan, tidak ada pengaruhnya dengan siapapun di muka bumi ini. Lalu dikatakan ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka. Wahai anak Adam, ketahuilah, kalau dosa-dosamu, pelanggaranmu memenuhi langit ini. Sekarang tidak ada manusia yang bisa memegang langit, karena jauh jaraknya. Tapi kalau dosa kita sepenuh itu pun, kata Allah, wahai anak Adam, kalau dosamu mencapai langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, aku akan maafkan. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku nanti pada hari kiamat, dalam kondisi penuh dengan dosa-dosa, namun engkau datang tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, maka aku akan mendatangkan juga sebanyak itu pengampunan. Jadi kata-kata wala ubali ini luar biasa. Jadi kalau Anda berdoa misalnya, ya Allah sembuhkan penyakitku tanpa engkau peduli ya Allah. Ya. Ishfini wala tubali misalnya. Ini maknanya dalam sekali. Ya Allah sembuhkan aku tanpa harus engkau peduli ya Allah. Maksudnya ini adalah sesuatu yang ringan, kecil buat engkau ya Allah. Maka tidak perlu aku ke dokter pun, tidak perlu aku minum obat pun, kalau engkau mau engkau bisa sembuhkan. Berikan aku rezeki, wala tubali. Berikan aku rezeki dan tidak usah peduli ya Allah. Berikan saja sebanyak mungkin. Karena Allah mengatakan, saya maafkan dosa-dosamu dan saya tidak peduli berapapun dosa itu. Begitu juga dalam sabda Nabi SAW riwayat Abu Daud. Man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Siapa yang perbanyak istighfar, lisannya selalu ngucapin, tidak pernah berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, terus. Ya dengan berbagai macam lafadznya, bisa astagfirullah wa atubu ilaih, bisa sayyid istighfar, Allah man rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Intinya dia memperbanyak, karena di sini katakan man aktsara, tidak pernah berhenti dia mengucapkannya. Maka Allah akan jadikan dari setiap kesempitan hidup kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan ya pasti akan ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia dari tempat tidak disangka-sangka. Tentu saudaraku seiman, tolong difahami poin penting ya. Bukan berarti pada saat kita mengatakan, oh Allah itu kan maha pengampun, lalu kita bergantung pada sifat ini saja. Kita lupakan ada sifat Allah yang lain adalah syadidul iqab. Allah itu ghafurur rahim dan syadidul iqab. Allah itu memang maha pengampun dan maha pengasih, tapi Allah juga keras siksaannya. Kata ulama apa? Ghafurur rahim bagi orang yang beriman dan mau kembali kepadanya. Tapi kalau ada orang menganggap remeh, nggak apa-apa saya buat dosa ini. Toh juga Allah maha pengampun. Ini nggak tepat. Dia berada di Allah syadidul iqab. Allah akan hukum dia karena Allah berat hukumannya. Ghafurur rahim ini hanya berlaku bagi orang yang beriman dan orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan tulus. Ya. Dan tentu saja kalau Anda mengatakan kalau begitu Allah maha pengampun Ustaz, maka saya nggak apa-apa buat dosa. Yang penting saya bertobat. Jawabannya benar. Tetapi permasalahannya, kalau Anda terus sibuk dengan dosa-dosa Anda, walaupun Anda beristighfar, maka ada poin yang luput dari Anda, yaitu luputnya seseorang dari derajat yang tinggi di surga. Perbedaan kita nanti di surga, teman-teman, itu dari amal saleh. Contoh misalnya, ada si A, inisial A ya, dan B misalnya. A dan B ini atau A dan B ini misalnya, ini inisial saja, si fulan dan fulan misalnya. Inisial A ini, dia selalu sholat 5 waktu on time. Azan, sholat. Dia tidak pernah ketinggalan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah rawatib misalnya.
Berjalanlah 10 tahun. Si B, dia tidak pernah sholat on time. Sholatnya sudah azan 1 jam sesudahnya, 2 jam sesudahnya. Yang penting duhur belum masuk waktu asar misalnya. 10 tahun berjalan. Tidak mungkin sama derajatnya di surga. Mustahil. Pasti si A atau E ini lebih tinggi. Dan masalahnya Anda tidak bisa perbaikin itu. Tidak bisa setelah 10 tahun Anda baru bilang, sekarang saya baru sadar, saya akan coba untuk mengerjakan seperti si A. Tetap saja dia lebih baik. Oleh karena itu amal soleh didahulukan daripada dosa. Walaupun dosa bisa dimaafkan. Tapi kita lebih mendahulukan amal soleh daripada dosa. Cuman kalau ada dosa, Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa kembali kepadanya. Karena kalau tanpa istighfar dan taubat Allah kasih, ini seperti tiket VIP ya. Kalau ini tidak dikasih, semua dosa kita harus dihukum dan masuk ke neraka dulu. Tidak ada taubat, tidak ada istighfar, maka tidak ada yang selamat. Siapa di antara kita yang akan selamat? Tapi karena Allah kasih ini harus kita jaga baik-baik. Ini seperti sebuah harta benda, harta yang sangat mahal, yang harus dipakai pada saat darurat. Bukan diobral. Orang Indonesia mengatakan obral. Semua boleh. Gak apa-apa lakukan tuh Allah Ghafurur Rahim. Ini keliru. Semoga bisa sampai pesannya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan bantahan terhadap iblis. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, qala iblis ya Rabbi wa izzatika la abrahu agwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsamihim. Demi kemuliaanmu ya Allah, wahai Tuhanku, aku akan terus menyesatkan hamba-hambamu dari anak Adam ini selama ruh-ruh mereka masih di jasad mereka. Selama mereka belum meninggal dunia, belum wafat, maka saya akan sesatkan mereka. Buat mereka lalai sholat, buat dosa, zina, riba, bohong, dan segala macam itu. Apa kata Allah SWT? Faqala Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali, la azalu akfir lahum mastaghfaruni. Allah menjawab, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan terus memaafkan kesalahan mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Selama mereka beristighfar kepadaku. Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia dalam hadis riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak dengan sanad sahih, berkata, ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang sangat keras pada keluarga saya. Tegas sekali pada istri, pada anak gitu ya. Dan saya khawatir lisan saya membawa saya ke neraka. Maka kata Nabi SAW, fa'aina anta min istighfar, fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Mana kau dari istighfar? Aku sendiri beristighfar kepada Allah sehari sampai 100 kali. Sampai merasa dadanya sesak, susah untuk berpikir, belum bisa menemukan solusi dari permasalahan hidupnya, istighfar. Itu bukan hanya kita. Rasulullah SAW, utusan Allah pun melakukan itu. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dari seorang sahabat yang bernama Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya terkadang hatiku terasa tertutup. Tidak tahu harus berbuat apa. Gham, kesedihan, kesusahan. Lalu kemudian aku benar-benar memohon ampun kepada Allah, istighfar. Kemudian dalam sehari sebanyak 100 kali. Maksudnya sampai Allah memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi. Ya. Maaf. Kita langsung masuk ke, saya langkahin dulu karena melihat waktu ya. Kita masuk kepada keutamaan istighfar. Salah satu poin penting, saudaraku seiman, kalau Anda mau rajin berbuat sebuah ibadah, Anda coba cari tahu janji Allah di ibadah itu. Seingat saya 2 tahun yang lalu sempat kita sebutkan poin ini, waktu membahas masalah jihad di masjid ini juga. Teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jalla dengan kemahamurahannya tidak memerintahkan satu jenis ibadah kecuali Allah berikan balasannya. Semua ada imbalan, ada ganjaran, ada upah. Dan tidak ada dosa kecuali Allah akan siapkan hukuman kecuali orang yang sempat taubat.
dan istighfar kepada Allah. Jadi kalau Anda mau rajin puasa, sholat, sedekah, jihad, apalah zikir, semuanya ini haji, umrah, maka Anda mencari tahu apa yang Allah janjikan di ibadah itu. Kalau bahasa judul kita kan memang keutamaan dan fadilah istighfar. Nah fadilahnya sama dengan kalau Anda introspeksi diri, muhasabah, saya masih punya dosa misalnya. Anda lebih tahu dosa Anda yang Anda masih lakukan. Bagaimana caranya supaya saya bisa tinggalkan dan taubat kepada Allah? Anda cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Ini biasa kalau dalam ilmu hadis disebutkan at-targhib dan at-tarhib. At-tarhib ya. At-targhib itu berarti hadis-hadis motivasi tentang masalah ibadah dan at-tarhib adalah ancaman. Nah seperti itu kurang lebih. Nah istighfar ini banyak sekali ya yang disebutkan yang Anda bisa dapatkan. Di antaranya tadi sempat kami singgung peluasan rezeki, pemberian keturunan. Ada sebuah riwayat ya dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ja'a rajulun minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seseorang laki-laki dari Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, seraya berkata, "Ya Rasulullah, ma ruziqtu waladan qat wala wulidali." Wahai Rasulullah, saya belum dikasih keturunan, belum punya anak, dan memang saya tidak punya keturunan. Setelah saya berusaha pun tidak ada. Gak ada yang lahir. Qala, fa'aina anta min kathrati istighfar wa kathrati sadaqah turzaku biha. Kata Nabi SAW pada orang tersebut, mana kamu dengan memperbanyak istighfar dan sedekah yang dengannya kau akan diberikan rezeki. Qala, fakana ar-rajulu yukthiru sadaqata wa yukthiru istighfar. Maka disebutkan dalam riwayat orang ini pun melaksanakan, memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuan dia setiap hari dan memperbanyak istighfar dengan lisannya. Qala Jabir, fawulida lahu tis'atu dzukur. Maka saya menyaksikan sendiri orang ini dikaruniai oleh Allah 9 orang anak laki-laki. Subhanallah, Hasan Basri rahimahullah pernah belanja di pasar. Setelah belanja, dia butuh orang yang membantu untuk memikul barang. Ditemukanlah seorang hammal pemikul barang. Lalu negosiasi tentang masalah upah. Sambil jalan menuju ke rumah Hasan Basri, orang ini mengucapkan astagfirullah walhamdulillah. Astagfirullah walhamdulillah. Ya. Dia istighfar, dia bersyukur. Sampai tiba di rumah Hasan Basri. Begitu tiba, Hasan Basri pun memberikan upah lalu berkata kepada dia, apakah kamu tidak tahu zikir lain kecuali ini? Istighfar dan alhamdulillah. Maka apa kata orang tersebut? Wahai imam. Imam itu kayak kita guru ya, tuan guru misalnya. Saya ini alhamdulillah menghafal sepertiga Al-Quran. Semua macam ragam daripada zikir saya tahu. Tapi saya menemukan diri saya berada di antara dosa yang saya lakukan dan nikmat yang Allah berikan. Dosa kuncinya adalah istighfar, nikmat adalah kuncinya alhamdulillah. Maka Hasan Basri pada saat orang itu pergi mengatakan, wahai Hasan, ternyata ada orang yang lebih alim daripada kamu. Istighfar juga ini teman-teman sekalian, bukan hanya pada saat kita aktivitas, tapi pada saat kita mau menutup aktivitas kita. Di malam hari, praktikin baik-baik hadits ini, hadits riwayat Tirmidzi dan juga At-Tabarani menyebutkan hadits ini. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina awa atau ya'wi ila firashi. Siapa yang mengatakan pada saat dia sedang menuju ke ranjang tempat tidurnya di malam hari, dia baca begini, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sifat Allah al-hayyul qayyum. 3 marrat. Kata Nabi SAW, siapa yang menuju ke ranjangnya malam hari pada saat mau tidur, kemudian dia membaca 3 kali, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon maaf kepada Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan selain dia, dia maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, dan aku
bertaubat kepadanya 3 kali, ghufirat dzunubuhu wa in kana mithla zabadil bahr, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada warakis syajar, walaupun sebanyak jumlah daun-daun yang ada di pohon. Wa in kanat adada ayyamid dahr, ya. Atau dunia, maaf. Wa in kanat adada ayyamid dunya, walaupun dosanya sejumlah hari-hari dunia. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan wa in kana farram minaz zahf, walaupun dia lari dari medan perang. Bayangkan dahsyatnya istighfar, sampai kalau kita ucapkan mau tidur 3 kali ini asal ada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak itu. Istighfar otomatis menjadi penyelamat dari siksa kubur dan api neraka. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda pada saat itu ada wanita-wanita, ada perempuan yang hadir, kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqan. Wahai para wanita bersedekahlah. Ini bukan cuma perintah buat wanita, semua laki-laki pun sama. Cuma waktu itu kebetulan Nabi SAW berceramah di depan para wanita. Wa akthirna minas istighfar, dan perbanyak istighfar. Perbanyak bilang astagfirullah, perbanyak sekali. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena saya diperlihatkan oleh Allah mayoritas ahli neraka kalian, wahai para wanita. Qalat imra'atun minhunna, salah satu dari wanita yang hadir berkata, malana aktsara ahlin nar, kenapa kami wanita termasuk penghuni neraka yang paling banyak? Qala tukthirna la'an, karena kalian banyak melaknat, doa-doa buruk, ya. Doa-doa tidak baik, putus asa, wa takfurnal ashir, dan memungkiri kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin min kunna, dan aku tidak melihat, kata Nabi SAW, orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih bisa mengalahkan laki-laki yang berakal selain kalian. Tapi kita kembali ke awal hadis tadi, Nabi bilang sedekah dan perbanyak istighfar. Karena kesalahan kalian suka ucapin kata-kata yang tidak bermanfaat, laknat, doa yang buruk buat diri, buat suami, buat anak, atau juga sering memungkiri kebaikan suami, ya, kufur ashir namanya. Maka itu akan bisa dimaafkan dengan istighfar, tapi tulus kepada Allah SWT. Kemudian qalat, salah satu wanita juga mengatakan, ma nuqsanul aqli wad din, apa kekurangan akal dan agama kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, syahadatum ra'ataini bi syahadati rajul, karena dalam syariat Allah 2 kesaksian wanita itu baru sama dengan 1 kesaksian laki-laki. Wa tamkuthu ayyama la tusalli, dan akan ada beberapa hari dalam hidupnya yang dia tidak sholat, karena ada masa haid, ada masa nifas gitu ya. Abu Musa al-Asy'ari berkata, kana lana amanani minal azab, dahulu kami punya 2 keamanan dari siksa Allah. Fadhahaba ahaduhuma wa huwa wujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah pergi 1, yaitu keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi Muhammad SAW ada, teman-teman sekalian, dan kita sedang hidup di masa itu, kita bisa mengatakan, ya Rasulullah tolong mohon ampun buat saya. Maka kalau beliau mengatakan, ya Allah ampuni fulan, itu dimaafkan sama Allah. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Dulu kami waktu Nabi masih hidup punya 2 keamanan. Keberadaan Nabi SAW, ya, dan pada saat beliau wafat sudah hilang ini. Wa baqiya al-istighfar, yang kedua tersisa itu istighfar. Fa in dhahaba halakna, kalau istighfar juga sudah pergi, maka secara otomatis, ya, maka kita akan binasa. Kita akan binasa. Demikian pula istighfar bisa membersihkan hati, melunakkannya. Karena hati ini teman-teman, dia akan lunak dengan amal saleh. Kalau Anda merasa setiap ada penyampaian pesan dari ayat Al-Quran, penyampaian dari hadis-hadis Nabi SAW, kisah orang-orang saleh, dari sahabat, dari tabi'in, menyentuh hati itu berarti hati Anda lunak. Hati itu bisa lunak, bahkan bisa
tersentuh ketakutan sama Allah, rindu ingin masuk surga, rindu dengan amal saleh, ya. Merindukan majelis ilmu, merindukan umroh dan haji, merindukan jihad, merindukan bakti sama orang tua dan seterusnya. Ini menandakan hati kita lunak. Tapi hati kalau keras, tidak ada dorongan untuk beribadah. Biasanya disebabkan karena dosa. Nah, yang bisa mengalihkan hati yang sudah keras, walaupun sudah seperti batu keras, karena dosa demi dosa yang dia lakukan, maka istighfar bisa mengubahnya. Itu yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Nabi SAW, innal mu'mina idha adnaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Sungguhnya seorang mukmin itu, kalau dia melakukan satu dosa, maka akan diteteskan titik hitam dalam hatinya. Fa in taba, kalau dia bertaubat, ya, maka akan bersih, diangkat, ya, kotoran tersebut dari hatinya. Diangkat kotoran tersebut dari hatinya. Kemudian dikatakan wa in zadat hatta ta'lu wa qalbu fadzalikumur rana alladzi dzakarallahu ta'ala kalla barrana ala kulli ma kanu yaksibun. Tapi kalau dia buat dosa lagi, maka akan bertambah titik hitam sampai menjadi keras dan hatinya tertutup. Dan itulah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu akan menutupi hati mereka. Ya. Orang subhanallah kalau hatinya sudah tertutup dengan dosa, teman-teman sekalian, walaupun terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir, longsor, tidak akan tersentuh karena hatinya sudah keras. Dan hati hanya bisa lunak dengan istighfar. Begitu juga sebab diijabah doa. Dalam hadis ya, Qudsi di mana Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man da'ani fir rakhai ajabtu fi syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu lapang, maka aku akan kabulkan semua permintaan di waktu sempit. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang memohon, maka aku akan berikan. Wa man tawadha li rafa'tu. Siapa yang merendah karena aku akan angkat derajatnya. Lalu Allah mengatakan, wa man istaghfarani ghafartulah. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku pun pasti akan memaafkannya. Sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan perkataan salaf. Bagaimana mereka memahami istighfar dan mengamalkannya. Luqman al-Hakim yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, menasehati anak-anaknya dengan nasihat yang unik sekali. Apa yang dia katakan? Ya bunayya, wahai anak-anakku, inna lillahi sa'at la yuraddu fiha sa'ilan fa'akthir istighfar. Ada waktu-waktu di mana Allah ijabah permintaan seorang hamba. Seperti antara azan dan iqamah, sepertiga malam, hujan lagi turun, musafir, itu waktu-waktu mustajab kita tahu. Kata Luqman Hakim, kalau kau temukan waktu itu, maka perbanyak istighfar. Dia nggak suruh minta surga, jauh dari neraka, perbanyak istighfar saja. Jadi istighfar itu teman-teman ternyata menjadi penyebab juga diijabahnya doa. Dan bukan hanya sekedar memaafkan dosa-dosa kita. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, keutamaan-keutamaan. Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita, dan ini mereka fahami tentang istighfar. Kata Ali radhiyallahu anhu, ajibtu liman yahliku wa ma'ahun najat. Qila lahu wa ma hiya? Qala istighfar. Ma ulhima abdun istighfara wa huwa yuridu an yu'adzibah. Kata Ali radhiyallahu anhu, aku sangat heran terhadap seseorang itu bisa binasa, dia hancur kehidupannya, rumah tangganya, jasadnya penuh penyakit, tidak dapat pemenuhan rezeki, tidak selamat dunia, tidak selamat akhirat. Sementara bersamanya keselamatan. Maka ditanyakan kepada Ali, apa keselamatan itu? Bagaimana caranya supaya rezekinya dapat, aman hidupnya, dan seterusnya. Kata Ali, istighfar. Lalu kata Ali, karena Allah tidak mengilhamkan istighfar pada hati seorang hamba, dia mau lakukan, sementara Allah ingin menghukumnya. Sementara Allah ingin menghukumnya, betul-betul Allah akan selamatkan dia. Kata ada rahimahullah, seorang tabi'in berkata, ya, inna hadzal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Al-Quran ini sebenarnya menunjukkan penyakit kalian, sumber masalah kalian semuanya, Al-Quran sudah sampaikan. Masalah apapun ini
Ini sebabnya, gitu ya. Dan juga sudah disampaikan obatnya. Jadi semua masalah kita, sumpek, suntuk, sedih, kehilangan, apa sajalah, kesedihan, semua itu masalah-masalah kita. Belum dapat rezeki, belum dapat anak, belum dapat pekerjaan, belum dapat harapan yang kita inginkan. Kata-kata dari rahimahullah, Al-Quran sudah menyampaikan pada kalian sumber masalah kalian dan juga solusi atau obatnya. Fa'amma da'ukum, ketahuilah sumber masalah kalian cuma satu, dosa. Jadi kalau teman-teman merasakan ada masalah, berarti langsung istighfar kepada Allah. Itu dosa. Karena janji Allah untuk orang beriman bahagia. Berarti kalau kita tidak bahagia ada masalah dengan dosa kita. Wa amma dawa'ukum al-istighfar. Beliau mengatakan sementara obatnya dosa itu adalah istighfar. Fudail bin Iyad salah satu tabi'in berkata rahimahullah, istighfaru bila iqla'i taubatun kadzabin. Istighfar tanpa berhenti dari maksiat adalah tobatnya para pendusta. Maksudnya adalah kalau orang-orang mengatakan bahwasanya astagfirullah tapi sambil pegang botol khamr, tapi sambil tetap menghubungi lawan jenisnya, maka ini adalah dusta. Yang dimaksud berarti istighfar semua adalah orang-orang yang coba bagaimana mereka memohon ampun kepada Allah tapi mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Izinkan kami sampaikan mungkin sebagai penutup karena sudah masuk waktu, tentang masalah Hasan Basri dinukil pernah berkata juga tentang Muhammad bin Sirin, Qatada, ya, bahwasanya mereka menukil tentang Anas bin Malik berkata, innakum la ta'maluna amalan tarawunahu adaqqu minasy-sya'ra. Yang buat kalian sering sekarang ada masalah itu sahabat Anas bin Malik nasihatin tabi'in. Tabi'in ini orang-orang soleh semuanya. Apa kata Anas? Sebab kalian ini masih ada rezeki tertahan, masih ada ilmu yang belum bisa difahami, masih ada masalah-masalah kalian. Karena kalian melakukan amalan-amalan yang kalian lakukan mungkin bagi kalian hanya seperti sehelai rambut saja. Kunna na'udduha ala ahdin Nabi SAW minal kabair. Sementara kami sendiri menganggap itu di masa Nabi adalah dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Tentu di sini ada cukup banyak kisah-kisah. Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah atau dua buah kisah penyampaian dari Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad. Maaf, Abu Hanifah, bukan Imam tapi Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata bahwasanya satu waktu beliau merasa sempit sekali dadanya. Belum menemukan jalan keluar dan ingin memecahkan sebuah masalah fikih. Beliau coba cari dalilnya, beliau coba baca buku ini, beliau coba bertanya pada orang itu, belum menemukan sama sekali. Dan beliau mengatakan, sungguh yang menahan aku memahami ini karena dosaku. Lalu beliau pun duduk lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau setelah istighfar dan merasa puas dengan istighfarnya, tidak disebutkan berapa kali, beliau lalu mengerjakan sholat. Hingga akhirnya selepas salam, beliau mengatakan, aku menemukan jalan keluarnya dan solusi dari permasalahan ini. Dan sebagai penutup Ibnu Taimiyah juga mengatakan, bahwasanya sungguhnya terkadang fikiranku terhenti pada satu masalah. Atau satu hal yang belum aku menemukan jalan keluarnya, sangat sulit. Maka aku pun memperbanyak istighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali. Kalau di sini Ibnu Taimiyah sebutkan jumlahnya. Atau lebih, ataupun kadang-kadang kurang. Hingga dadaku menjadi lapang dan semua permasalahanku terpecahkan. Ya. Tafadhal, mana tadi? Udah masuk waktu? Ya. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, karena waktu sampai Isya dan insya Allah sebentar setelah penutupan kita ada lagi bahasan lanjutan tentang masalah kedudukan zikrullah, akan kita coba jelaskan lagi nanti di selepas sholat Isya dan selepas acara dengan Raja, insya Allah. Maka saya memberikan kesimpulan sekarang tentang masalah istighfar, teman-teman sekalian. Jangan cuma sekedar mengucapkan, itu poin pertama, tapi ucapkanlah dari hati dan tinggalkan dosa-dosa. Yang kedua, dahulukan istighfar dari semua apapun, sehingga kita selalu merasa diri kita bersalah sama Allah, dan itu adalah solusi yang terbaik untuk mendapatkan semua jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Allahu a'lam. Tafadhal.